welcome back to my YouTube channel Diah Larasa. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan klik tombol lonceng notifikasinya untuk terus dukung channel ini. Ya guys, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang demonologi and sigil atau ilmu tentang demon, iblis. Demonologi Kristen abad kuno dan pertengahan, demon dianggap sebagai roh kotor yang bisa menyebabkan kesurupan yang harus ditangani dengan eksorsisme. Dalam okultisme barat dan pemahaman sihir Renaissance yang merupakan pencampuran paham tentang sihir pada zaman Yunani, Romawi, demonologi Yahudi, dan sudut pandang teologi Kristen, demon adalah entitas supernatural yang dapat dipanggil dan dikendalikan. Banyak demon dalam studi terhadap literatur awalnya dipercaya merupakan malaikat yang jatuh atau dibuang. Malaikat-malaikat dalam tradisi kepercayaan Abrahamik yang dibuang atau jatuh ke dunia, roh atau spirit yang menyerupai manusia, hewan, atau makhluk hidup lainnya yang biasanya berkaitan dengan mitos sihir dan guna-guna witchcraft. Contoh satir Yahudi, Shikigami Jepang, Negual, Wayop, Mesoamerika. Roh-roh yang berasal dari kepercayaan animisme bangsa Smith kuno, pagan, dan kepercayaan agama lainnya. Contoh Jin, Arab, Pazuzu, Tiamat, Mesopotamia kuno, Trongarsuk, Inuit. Roh-roh yang memiliki pengaruh ideologi yang kuat pada culture ataupun kepercayaan suatu suku masyarakat tertentu. Contohnya Asura, India, Abizou, Yahudi, Wewe Gombel, Jawa, dan Sunda. Kepercayaan mengenai keberadaan demon sebenarnya sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Selain dari yang telah disebutkan di atas, studi demonologi juga sangat beragam dan banyak mendapat pengaruh dari berbagai budaya maupun paham dari peradaban yang ada di dunia, yang kemudian menghasilkan suatu cakupan studi yang lebih luas dan interculture. Demon pada satu culture di suatu peradaban bisa mirip bahkan sama dengan demon pada culture peradaban lainnya. Beberapa contoh studi demonologi dalam beberapa peradaban. Yang pertama, Mesopotamia kuno, demonologi Yahudi, demonologi Christian, biblical demonology, tradisi Islam, demon in Islam, tradisi Buddha, demon in Buddhism, tradisi Hindu, demon in Hinduism, occultism, dan terakhir Zoroastrianisme. Oke guys, selanjutnya kita membahas tentang sigil. Dalam bahasa Latin sigil disebut sigilium yang berarti segel. Penggunaannya sendiri biasa diterjemahkan dalam bentuk berupa simbol-simbol khusus dengan bentuk-bentuk abstrak maupun non-abstrak. Sigil merupakan hal yang ditujukan pada sesuatu yang berbentuk gaib atau magis seperti jin dan sebangsanya. Tak sembarang orang bisa melakukan sigil. Biasanya kegiatan ini banyak dilakukan oleh kaum penyihir dengan memanfaatkan sebuah buku khusus berisikan mantra yang disebut sebagai grimoire. Berikut adalah cara memanggil demon dengan sigil. Yang pertama, kopi atau cetak atau lukis sigil, lambang atau simbol atau segel dari iblis yang kalian hendaki akan dipanggil di atas selembar kertas putih. Sangat penting untuk menjaga kesunyian dan segala hal yang dapat mengganggu jalannya ritual nanti. Kemudian tutup matamu dan gambarkan sigil itu di dalam kepala sebaik mungkin. Tidak masalah jika kalian membuka mata untuk kembali melihat sigil tersebut jika kurang jelas sebanyak apapun, sembari membayangkan, rapalkan secara berulang nama
iblis yang kalian kehendaki. Ya guys, selanjutnya kalian bisa ucapkan doa pemanggilan demon atau iblis sesuai yang kalian bisa, atau kalian bisa searching atau googling ya guys ya. Sang iblis akan hadir dalam berbagai bentuk, seperti dalam bayangan yang berkelebat di permukaan cermin, terbentuk dari asap yang membumbung dari lilin dan sesajen. Muncul begitu saja bagi mereka yang tengah dalam kondisi kusyuk. Siapkan altar. Ritual pemanggilan perdanamu harus dilakukan sendirian di malam hari. Energi di malam hari akan terasa jauh lebih kuat ketimbang saat matahari masih bersinar, dan juga lebih mudah menghindari berbagai macam hal yang akan mengganggu ritual. Ketika seseorang telah cukup dekat dengan iblis tertentu, ritual seperti ini tak lagi dibutuhkan. Kalian hanya perlu berkonsentrasi dan memanggil sang iblis lewat telepati. Tempat yang sunyi dan aman dari gangguan, serta wewangian atau sesajen dengan aroma yang kuat. Masing-masing iblis memiliki jenis wewangian favorit yang berbeda, tergantung dari elemen dan planet yang meliputinya. Beberapa lilin hitam atau biru. Hitam adalah pilihan utama, biru adalah pilihan kedua. Tiap iblis juga memiliki warna lilin yang berbeda. Kertas bergambar sigil iblis pilihanmu. Ketika telah selesai, simpan baik-baik sigil tersebut di tempat yang aman. Perlakukan dengan hati-hati dan jangan pernah membakarnya. Oke guys, itu tadi pembahasan tentang demonologi dan sigil. Maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan klik tombol lonceng notifikasinya untuk terus dukung channel ini. Salam Rahayu.